Bagaimana kondisi pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren secara really ya, secara kenyataan di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah membanggakan. Stanbring ini memberikan wawasan kepada kita bahwa pesantren itu tidak ansih pesantren ngaji dan seterusnya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi sudah ada lompatan-lompatan konseptual. Nah, sekarang banyak terjadi di masyarakat termasuk di pesantren ini dekadensi moral. Saya juga ada paham ini sebuah fenomena yang memang pesantren itu ditabrakkan dengan situasi yang tidak enak. Karena pesantren itu lagi-lagi adalah akses pendidikan. Yang sampean sampaikan tadi adalah bahkan soko gurunya Indonesia itu pesantren. Kalau ingin jadi pecah belah negeri ini, pesantren, obo-obo. Nah, pendidikan agama obo-obo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, pada podcast hari ini yang tagline-nya adalah pesantren hari ini menjaga tradisi, menyiapkan generasi. Bersama saya Khairon Rosadi, dan alhamdulillah saya kedatangan tamu pada hari ini, tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Seksi PD Pontren yang terhormat Bapak Haji Ansori SAG, MPDI MSy. Kalau di kantor Kementerian Agama, beliau ini mobilitasnya sangat tinggi. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa orang itu harus seperti elang katanya, yang kalau menatap itu tajam ya, dan tidak pernah mengganggu orang. Setiap pekerjaan selesai. Inilah sosok dari Kepala Seksi PD Pontren, Bapak Haji Ansori SAG MPDI MSy. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kebetulan tidak ada acara keluar nih. Hari ini ketempatan untuk sore ini kosong. Kalau tadi ada sedikit aktivitas. Iya, karena saya pun di kantor ini juga jarang ketemu. Karena mobilitasnya tinggi. Ini benar-benar seperti elang yang terbangnya jauh, hinggap di dahan dan tidak merusak. Ini sosok tamu kita pada hari ini. Begini Pak Kasih, banyak terjadi di masyarakat itu masih belum paham arti dari Madin dan pesantren itu, perbedaannya di mana, mungkin ada regulasi yang mengatur tentang itu. Silakan Bapak Kasih. Ya, terima kasih. Terkait perbedaan pandangan, perbedaan narasi, perbedaan pendapat di masyarakat itu hal yang lumrah dan biasa. Maka sebenarnya kewajiban kita dari Kementerian Agama, khususnya yang menjadi domain saya di Seksi PD Pontren, adalah bagaimana hadir di tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi, pendalaman, penyampaian informasi dan edukasi kepada mereka bahwa sebenarnya pendidikan itu sudah secara luas dibahas di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Baik itu pesantren ataupun madrasah secara umum, madrasah formal bagi MI, MTSMA, ataupun madrasah diniyah, TPQ, itu sudah detail di sana. Misalnya tentang pendidikan non formal. Karena di Seksi PD Pontren dulu ada yang namanya Wajar Dikdas, wajib belajar pendidikan dasar, yaitu Ula dan Wusta. Yaitu jelas di dalam Undang-Undang 20 2003 itu, khususnya pasal 27, 28 itu jelas ayat 3. Kemudian tentang pendidikan dasar pasal 17 ayat 3 untuk tingkat dasar MIMTS, untuk SLTA yaitu di pasal 18-nya ayat 2. Kemudian tentang pondok pesantren jelas di situ yaitu pasal 30 ayat 3. Sementara berbicara tentang perbedaan itu sendiri, apa sih pondok pesantren itu, apa pendidikan diniyah itu, apa madrasah formal. Sebenarnya penyebutan itu hal yang lumrah. Kalau pondok pesantren
adalah lembaga pendidikan berbasis asrama. Artinya harus mondok, harus mukim, Ada harus mukim menetap. berarti ya? Iya, Oke. 24 jam kita pendalaman baik itu agama ataupun umum. Lihat pesantrennya, apa pesantren itu konservatif, pesantren modern, apa kombinasi. Ada batas minimal mungkin bisa disebut pondok pesantren yang mukim berapa? Yang mukim untuk pondok pesantren Minimal minimal ya? 15 santri. Oke. Tetapi konteksnya beda. Bisa saja lembaga formal seperti madrasah itu mukim, maka disebut ma'had di situ. Tidak sedikit Ya. dari lembaga pendidikan kita, baik itu di sanawiyahnya ataupun aliyahnya, yang membuka ma'had. Ma'had versi Kementerian Agama. Tapi berbeda dengan pondok pesantren secara umum. Pondok pesantren itu memiliki prasyarat-prasyarat yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut. Seperti mukim, adanya kiai, adanya masjid atau musola, tempat ibadah, kemudian asrama santri, pembelajaran yang secara klasikal atau bendongan, itu harus ditata secara baik. Ya. Lalu apa bedanya dengan madrasah dan madrasah diniyah? Kalau dahulu berbicara tentang madrasah secara umum, MI, MTS ataupun aliyah, itu pembelajarannya ya klasikal, kemudian juga Slogan ya. ya memadukan antara pendidikan umum dan agama. Kalau diniyah secara umum, yaitu yang dominan adalah agama, tapi masuk pendidikan non Oke. formal. Kalau Ula Gustonya ada di Madin itu ya di. Sekarang untuk seksi PD Pontren sudah melakukan lompatan-lompatan atau transformasi, baik itu regulasi atau penerapan sistem yang ada di lapangan. Kalau dahulu yang disebut madrasah diniyah itu madrasah diniyah ansih. Iya. Sekarang ada PDF, pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal itu ya formal, sama dengan MI untuk ULA, MTS untuk USTO, kemudian aliyah untuk ulia. Iya. Ada juga muadalah ULA USTO ulia yang disebut SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Di Probolinggo katakan di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah, Keraksaan, Perasaan ya. yang diasuh oleh Profesor Dr. Ki Haji Maulisin Saad MA, dosen UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya. Jadi kalau merujuk pada undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, bahwa pendidikan pesantren yang diakui secara formal, baik afirmasi atau rekognisi, pengakuan kesahan ijazahnya, kemudian basis sertifikasi guru dan sejenisnya, itu sudah melakukan lompatan-lompatan real di lapangan. Tidak sedikit dari lembaga-lembaga kita di Kabupaten Probolinggo ini, baik yang PDF ataupun muadalah atau SPM, itu sudah ada. Yang terbaru adalah perubahan dari PKPPS, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren, yang identik dengan kejar paket atau program paket A, B, C yang dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di kita saat ini setelah munculnya Undang-Undang 18 2019 telah berubah menjadi PSKK, Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning. Dan semua ketiganya diakui oleh undang-undang terbaru. Kemudian afirmasi rekognisi juga menjadikan kesempatan yang sama antara lulusan muadalah, SPM dan PSKK seperti lulusan MI, MTSMA, SD, SMP, SMA. Berarti setara ya menurut Ya, undang-undang. setara Berarti gitu. ada regulasi yang mengatur tentang Ada itu. regulasi yang mengatur. Ini Pak Kasih, bagaimana kondisi pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren secara really ya, secara kenyataan di Kabupaten Probolinggo? Alhamdulillah, membanggakan. Kita memiliki 320 pondok pesantren, 1.700 lebih madrasah diniyah, dan 1.500 sekian taman pendidikan Al-Quran. Hasil yang diperoleh daripada lembaga-lembaga tersebut, baik pondok pesantren, madrasah diniyah, ataupun taman pendidikan Al-Quran, adalah hal yang membanggakan menurut kita ya, yang sudah bergelut setiap hari dengan lembaga-lembaga tersebut, baik di dalam menciptakan generasi bangsa yang ready for the use, yang siap pakai di eranya mereka hidup nanti, kemudian juga menjadi penguatan karakter jelas, karena pendalaman kitab kuning juga tidak melewatkan ilmu-ilmu umum yang itu menjadi standar hidup kita di Indonesia. Orang-orang yang hidup di Indonesia tentunya harus siap dengan segalanya, karena kita tahu negeri ini adalah negeri yang agamis, negeri ini juga menjadi negeri atau negara yang sangat terbuka. Maka peran-peran santri sama dengan peran siswa juga menjadi harapan bangsa ini untuk bisa menjawab tantangan zaman di era-era mendatang. Ya, ada tulisan yang menarik tentang pesantren ini, ditulis oleh seorang penulis dari Belanda, Karel Stenbrink namanya. Judulnya Pesantren, Madrasah, dan Sekolah. Artinya ada transformasi dari pesantren, kemudian madrasah, kemudian sekolah.
pesantren yang menurut Stan Brink ini, pesantren yang paling tua itu ada di Kebumen, Jawa Tengah. Jadi didirikan tahun 1450. Maknanya tidak satu itu, artinya bisa aja orang menemukan, oh ternyata pesantren ini yang lebih lama gitu ya. Tapi paling tidak Stan Brink ini memberikan wawasan kepada kita bahwa pesantren itu tidak ansih pesantren ngaji dan seterusnya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasdi tadi sudah ada lompatan-lompatan konseptual. Nah, di Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo khususnya, ini yang mengadakan lompatan-lompatan konseptual dari pesantren itu, ini mana saja Pak Kasdi? Banyak. Banyak ya. Ya, dari sekian pesantren yang saya sebutkan, 320 itu tidak sedikit yang di dalamnya ada pendidikan di neoformal, kemudian juga ada Mu'adzalah atau Satuan Pendidikan Mu'adzalah, ada juga di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikdaya itu seperti SDI, SMPI, dan SLTA, SMK dan sejenisnya. Juga ada MI, MTSMA. Artinya apa? Bahwa lembaga-lembaga tersebut bukan hanya transformasi keilmuan, tapi menurut kita adalah sudah melakukan transformasi digital. Itu banyak. Kalau yang maju seperti Gontor, di Probolinggo itu ada Pondok Pesantren Nurul Jadid, ada Sinul Hasan Genggong, ada Nurul Qadim, yang saya sebut di awal tadi Al-Masdukiyah, Badri Tuja, Ar-Rafi'iyah. Jadi itu sebagian, tapi yang lain masih banyak saya kira. Namun di antara yang disebut pesantren tertua di Probolinggo itu adalah Pondok Pesantren Sinul Hasan Genggong, di mana didirikan 1808 sekian. Nah, itu jadi cukup lama, 2 abad lebih, kira-kira seperti itu. Kontribusi kepada bangsa ini, kepada negara ini, apa banyak? Saya kira cukup banyak, kontributif sekali pondok pesantren tersebut. Lantas ketika merujuk kepada kajian yang disampaikan tadi, ada pesantren tertua, kemudian melakukan lompatan-lompatan atau pembaharuan kurikulum. Mungkin kalau kita di Kementerian Agama ada kurikulum berbasis cinta, kalau di Dinas Pendidikan ada kurikulum deep learning kan gitu ya, mengkaji secara mendalam. Nah, apa pesantren itu ada juga. Contohnya yang Mu'adzalah. Mu'adzalah itu pendidikan formal berbasis pesantren, kemudian kurikulum bebas dikelola oleh pesantren itu sendiri. Berbeda dengan pendidikan dini formal. Pendidikan formal berbasis pesantren, tetapi kurikulum ditata, dikelola oleh lembaga, namun sumber akses informasi pertama atau kurikulum itu dibuat oleh Kementerian Agama sendiri, yang mana lulusannya sudah saya sebutkan bahwa secara kelulusan, secara kognisi diakui, kemudian afirmasi juga sama dengan lembaga-lembaga formal. Lantas hal mana yang penting bagi kita generasi muda untuk menciptakan santri-santri yang modern, santri-santri yang modernis, kemudian juga berpengetahuan luas, tapi kata kuncinya adalah tetap mengedepankan moralitas, akhlak, kemudian juga etik, dan tentu karakter di masa-masa saat ini. Tentunya kita para dewan guru mungkin, para pendidik diharapkan mampu menciptakan generasi yang bagus, generasi yang mapan, generasi yang berakhlak mulia selain berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu kan hanya pendukung. Nah, bagaimana sekarang cara mempersiapkan generasi itu menjadi generasi unggul? Tentunya adalah disiapkan juga tata kelola kelembagaannya, kemudian kurikulumnya jelas, guru-gurunya juga kalau saat ini aturan di formal itu minimal S1, jangan lagi ya justru belum S1 ngajar. Ya tapi tidak sedikit di kalangan pesantren belum ngantongi S1 tetapi justru pengetahuannya juga bisa S2, bisa S3. Tetapi untuk akses kekinian atau modern ini bagaimanapun ilmunya bisa cukup untuk diajarkan kepada anak didik atau peserta didik, tetapi juga keabsahan keilmuan itu diakui dengan ijazah itu sendiri. Sekarang banyak terjadi di masyarakat, termasuk di pesantren ini, dekadensi moral. Saya juga ada paham ini sebuah fenomena yang memang pesantren itu ditabrakkan dengan situasi yang tidak enak. Padahal pesantren ini adalah sebagai benteng pertahanan moral yang terdepan untuk menjaga itu. Nah, sekarang banyak kasus-kasus pengasuh pesantren kemudian dilaporkan dan lain sebagainya.
Kementerian Agama posisinya di mana? Khususnya melalui kasih PD Pontren ketika pesantren bermasalah seperti itu, terutama masalah pencabulan dan lain sebagainya. Saya persilakan, Pak Kasih. Ya, terima kasih. Posisi Kemenag itu di mana? Kemenag ini serius. Kemenag itu negara. Kementerian Agama itu adalah lembaga atau kementerian bagian dari negara itu sendiri. Posisi kita di mana? Ya tentu pada posisi yang benar. Jelas itu di PMA 91 2025 tentang peta jalan. Masalah moral itu tadi, bagaimana Kemenag itu mengelola pesantren. Kok pesantren melakukan pelecehan? Apa benar? Tidak benar. Yang namanya pelecehan tetap tidak benar, karena itu amoral. Agama itu hanya itu kan tidak. Agama itu kan menata. Ketika tidak tertata, amoral, sama aja, tidak bermoral. Jadi salah satu tugas kita di Kementerian Agama itu bagaimana mewujudkan generasi yang bermoral, santri yang bermoral, siswa yang bermoral, masyarakat yang bermoral. Kalau berbicara pendidikan, itu tentu masuk di Pendis, Faiz, kemudian di Penma dan PD Pontren. Kemudian yang saat ini dengan Direktorat Pesantren yang disahkan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yaitu nomor 18 tahun 2026 sesuai dengan undang-undangnya, Undang-Undang 18, cuma tahunnya aja beda, 2019. Nah, itu posisi kita Kementerian Agama yang mewujudkan masyarakat yang agamis, termasuk yang modernis itu boleh, modern itu boleh, tapi harus sesuai dengan aturan agama. Pesantren ini kan diharapkan menjadi satu wahana, satu wadah, satu tempat, satu institusi yang membawa masyarakat ini, membawai santri yang harapan ke depannya itu adalah menjadi masyarakat yang baik, yang agamis. Kalau sekarang misalnya amoral, baik itu dilakukan oleh santrinya, kemudian apalagi kiainya, ini sangat tidak bagus. Ya tentu ya kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, kalau kita melihat kebaikan ya ditiru, kalau kejelekan ya tidak usah ditiru. Kalau melihat kemungkaran, mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Berubah dengan kekuasaan. Kalau pemerintah kan punya kebijakan, punya kekuasaan, punya polisi. Nah, fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lidah diingatkan. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful imani. Kalau tidak mampu lagi yang ketiga itu apes sekali. Nah, iya, hanya dengan doa. Padahal kita ini di Kementerian Agama tentunya punya kebijakan, ada pengawas, ada penyuluh, pengawas masuk ke pendidikan, kemudian penyuluh ke masyarakat. Jadi Kementerian Agama ini bukan kaleng-kaleng. Jadi bisa masuk ke semua lini, ke semua unit di situ untuk mewujudkan masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, yang bermoral, bukan amoral, yang berkarakter, yang beretika. Sehingga tetap kita ingin bersama-sama stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah, kecamatan, Forkopimka, ya, kemudian juga KUA, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan lintas sektoral, juga lintas agama bahkan melalui FKUB, karena kita itu tidak hanya melihat pesantren, tidak hanya melihat madrasah, tidak hanya melihat TVQ dan madrasah diniyah, tapi kita melihat masyarakat Probolinggo yang banyak yang ragam, hidrogen, hidrogen. Kemudian kita lihat bagaimana dengan Bromo, bagaimana dengan sumber yang juga di sana tidak hanya Muslim, tapi juga agama yang lain juga. Tentu kita rangkul bersama-sama, karena pesantren itu lagi-lagi adalah akses pendidikan. Yang sampean sampaikan tadi adalah bahkan soko gurunya Indonesia itu pesantren. Kalau ingin jadi pecah belah negeri ini, pesantren, obo-obo. Nah, pendidikan agama obo-obo. Tapi kalau kita ini cinta negeri ini, cinta negara, NKRI betul kita, maka mari dukung pesantren, dukung madrasah, dukung pendidikan di luar pesantren. Karena tidak ada yang namanya pendidikan, baik pesantren di luar pesantren, itu yang ingin menciptakan atau mewujudkan generasi yang rusak. Tidak. Kita mewujudkan generasi yang no stunting, no corruption, dan semuanya. Dan hal-hal no narkoba misalnya. Ini kan santri ini harus jadi generasi yang mampu menjawab tantangan di zamannya. Artinya ketika masalah itu muncul, maka negara harus hadir. Kan, gitu harus hadir. Karena kita tahu masalah itu tidak hanya dari pesantren. Contoh pelecehan seksual atau yang lain misalnya narkoba. Masa hanya santri.
di lembaga di luar pesantren, katakan di SMP, di SMA, banyak tak sedikit. Begitu Lah pesantren ya, yang ngerjakan itu, iya, boomingnya luar biasa. booming. Kenapa? Karena agama ada di Kementerian Agama. Betul. Andai kata kementerian yang lain tidak ada agama di situ. Iya. Nah, akses agama ini melekat di kita. Pesantren basis agama, madrasah basis agama. Kenapa? Madrasah ini kan bahasa Arab, dari darasah, madrasah tempatnya. Nah, kemudian sekolah kan dari bahasa Sanskerta, school bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Nah, karena pengistilahan ini kemudian seakan-akan kita itu dipandang sebelah mata. Itu dulu, sekarang enggak lagi. Lulusan madrasah, lulusan pesantren terbukti kan jadi Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian juga Wakil Menteri Pak Joko, Wakil Presiden yang Ya, Ma'ruf berikutnya Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu juga dari santri. Bahkan Bupati kita, Wabub kita, Gus Ari dan Lora Fahmi juga santri Ya. dari pesantren, bahkan penyandang pesantren terbesar di Probolinggo ini. Saya tidak pernah khawatir dengan dunia pesantren, dan insya Allah pesantren sama dengan juga pendidikan di luar pesantren, sama-sama bagusnya, di bawah Dinas Pendidikan juga bagus, di bawah Kementerian Agama juga bagus, masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda, namun tetap memiliki kontribusi real dan nyata untuk bangsa dan negeri ini. Jadi pesantren itu sudah banyak menerabas ya, out of the box katanya, sehingga menjadi pesantren modern potretnya itu. Nah, oleh karena itu, kalau sudah seperti itu berarti pesantren tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan dilindas oleh teknologi. Insya Allah tidak. Ya, contohnya seperti AI, Iya. AI, pesantren sudah kenal itu. Sudah kenal itu. Bahkan teknologi informasi di pesantren tidak sedikit juga pesantren-pesantren yang sudah melakukan pesantren online itu ya, apapun namanya ya. Jadi ada pesantren digital, kemudian juga kajiannya juga menggunakan teknologi tersebut. Tidak sedikit karya-karya ulama salaf atau konservatif itu dituangkan di dalam media-media tersebut. Katakan sekarang kitab-kitab salaf itu yang kuno-kuno itu juga dijadikan PDF, kemudian dituangkan di dalam perpustakaan digital itu. Bahkan tidak sedikit pula pesantren di Probolinggo ini, ada beberapa pesantren yang cara memaknai kitab kuning yang utawi iku, nah, itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Di Nurul Jadid, di Genggong, Nurul Qadim itu bahkan ada khusus bahasa. Al-Masdukiyah, Al-Mawaddah, yang Ki Maltub Sirot, Prof. Maltub Sirot itu juga menggunakan makna kitab sudah menggunakan bahasa Inggris. Cuman mungkin kasih fontrennya aja yang tertinggal. Jadi, jadi artinya bahwa pesantren silakan melambung sampai ke langit, tapi tetap punya adab, tawadhu kan itu ya. Jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu, kalaupun ilmunya sudah setinggi langit, tapi adab itu harus ada di depan, gitu. Karena al-adabu fauqal ilm kan gitu ya. Ya, seperti yang dinyatakan oleh pimpinan kita, Bapak Dr. Haji Samsur SAG MPDI, tempoh hari ketika memberikan pembinaan kepada kita, para SN, juga pengawas penyuluh. Beliau menyemangati para penyuluh bahwa di dalam melakukan kajian, pendampingan, pembinaan, advokasi, kan tugas penyuluh itu banyak. Yeah. Nah, agar mengedepankan moral itu, mengedepankan akhlak, bagaimanapun kita di KUA adalah Kementerian Agama Kecamatan, itu kalau Pak Kakanwil kita dulu menyebut seperti itu, Bapak Dr. Haji Bahtiar itu. Nah, sehingga dalam kaitannya untuk menyemangati para santri kita, para siswa kita adalah jadikan cita-citamu itu kasuraya katanya, seperti bintang suraya. Tetapi walau kanat aqdamukum fit turaba, sekalipun kaki-kaki kita itu tetap berpijak di tanah. Cita-cita kita setinggi langit walaupun pijakan kita tetap di tanah. Gitu. Kalau Pak Karno itu bilang, Insinyur Soekarno, presiden yang pertama, presiden RI, cita-citamu setinggi langit, walaupun jatuh, biar jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa? Cita-cita itu tinggi, baik itu santri ataupun siswa ataupun murid. Makanya murid itu sendiri kan dari bahasa Arab. Man aroda ayatulah fi umri dan sebagainya itu. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain banyak disebutkan itu. Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah. Hadis yang lain yaltamisu fi ilman dan seterusnya itu. Jadi kata-kata murid itu arod, berkehendak, berkeinginan untuk cerdas, untuk pinter, untuk ngerti AI. Nah, itu teknologi informasi. Nah, jangan kita rusak moral kita sebab kita keliru memaknai dan
menggunakan teknologi itu. Sehingga hal-hal yang aneh-aneh itu disebar, atau informasi hoax disebar. Padahal kalau katanya humas kita itu yang semangat itu. Nah, Nah, katanya, ya. beliau sering menjelaskan bahwa teknologi informasi itu adalah pendukung, kata beliau ya, kata beliau. Sehingga saya banyak belajar dari teman-teman humas kita, bagaimana cara buat poster. Itu bentuk memang simpel ya, simpel ya. Santri ini harus ngerti nih, harus ngerti. Nah, tapi maknanya mendalam. Contoh Jumat tadi, khotibnya tak tanggung-tanggung kasih bimas Islam. Ketua takmir juga. Iya, membahas tentang ini, tentang tabayyun. Jadi klarifikasi dulu sebelum nulis. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Lah, Fatabayyanu. kadang-kadang media kita itu, baik LSM, wartawan, itu lupa untuk tabayyun. Nah, padahal tabayyun itu penting. Untuk klarifikasi, ya. Klarifikasi. Lah, kalau memang salah kita, ya, katakan kasih Pesantren salah, atau kasih yang lain salah, atau Kemenak salah, bisa diluruskan. Karena kita itu tidak ada yang super power atau paling kuat. Nah, tapi kita saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi untuk kebenaran, untuk selalu sabar, itu saling mengingatkan. Bagaimanapun seluruh instansi, institusi, stakeholder terkait, atau mungkin dari LSM, dari wartawan, itu adalah partner kerja kita. Saudara-saudara kita semuanya. Kita manusia tidak ada yang benar terus, kemudian salah terus tidak mungkin. Karena yang salah terus itu namanya iblis atau setan, yang benar terus itu malaikat. Kita manusia, kadang benar, kadang salah. Tapi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman media di Kabupaten Probolinggo, LSM, kemudian wartawan. Ingatkan kami, mari bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia, khususnya Kabupaten Probolinggo. Kita kawal Probolinggo, kita kawal pesantren kita kawal madrasah kita kawal taman pendidikan kita kawal lembaga di bawah dinas pendidikan untuk sama-sama kontribusi membangun negara ini. Insya Allah Probolinggo akan aman, Jawa Timur akan aman, Indonesia akan damai. Salam pesantren, salam santri, semangat kalian untuk terus berkhidmat di negeri ini. Teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah. Demikian perbincangan kita dengan Kepala Seksi PD Pontren, Bapak Haji Ansori, SAG, MPDI, MSY. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.